Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 TPB 36A ingin menampilkan RBL kami tentang penerapan motor listrik sederhana pada pemotor rumput dengan gaya Lorentz. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Zakia, NIM 1212671 Prodi Farmasi, dan teman saya, Salsa Nabila Ahlika Ulia, NIM 1212669 Prodi Farmasi, Adelia Safira Nisa, NIM 1212667 Prodi Farmasi. Kemudian, Amelia Lukita, NIM 1212665 Prodi Farmasi, Anissa Nurrahma, NIM 1212668 Prodi Farmasi, dan yang terakhir Pramyoda Fernanda, NIM 1212649 Prodi Farmasi. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Dalam penerapan motor listrik, terjadi efek fisika, yaitu ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka akan terjadi sebuah gaya. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya ini kemudian akan menyebabkan benda dapat bergerak. Adapun arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arus listrik dan medan magnet. Rumus gaya Lorentz sebagai berikut, di mana F merupakan gaya Lorentz, B merupakan medan magnet, I merupakan arus listrik, L merupakan panjang kawat, theta merupakan sudut antara arus dan medan magnet, N merupakan jumlah lilitan kawat, mu0 merupakan permeabel vakum dengan nilai sebesar 4V dikali 10 pangkat min 7. Penerapan gaya Lorentz pada kumparan kawat. Jadi, dalam percobaan motor listrik sederhana, kita membutuhkan alat-alat yaitu 3 buah baterai ABC berukuran 1,5 volt. Kita menggunakan magnet dan kabel tembaga, serta memiliki 5 variasi, yaitu yang pertama 2 lilitan, 4 lilitan, 6 lilitan, 8 lilitan, dan 10 lilitan. Percobaan pertama, kita menggunakan batu ABC 1,5 volt dan 6 lilitan. Pada percobaan kedua, kita menggunakan baterai 3 volt dengan 6 lilitan. Pada percobaan ketiga, kita menggunakan 4,5 volt dan 6 lilitan. Cara kerja, arus listrik DC dari baterai akan mengalir melewati kabel tembaga menuju kawat penyangga yang terdapat kumparan tembaga. Kemudian, arus yang mengalir diubah menjadi magnet lalu akan muncul perputaran pada kumparan. Pada percobaan pertama dengan 6 lilitan kawat tembaga dan variasi arus listrik pertama 1,5 volt, arus kedua 3 volt, arus ketiga 4,5 volt. Didapati hasil bahwa semakin besar arus yang digunakan pada jumlah lilitan kawat yang sama, maka semakin cepat pula kumparan kawat berputar. Hal ini dikarenakan gaya Lorentz berbanding lurus dengan besar arus yang mengalir pada kawat sesuai dengan rumus F sama dengan BIL sin theta.
Pada percobaan kedua dengan baterai 3 volt dan variasi jumlah lilitan kawat yaitu 2 lilitan, 4 lilitan, 6 lilitan, 8 lilitan, dan 10 lilitan. Didapati hasil bahwa semakin banyak jumlah lilitan kawat maka kumparan berputar semakin cepat. Hal ini dikarenakan besarnya gaya Lorentz berbanding lurus dengan medan magnet dan pada medan magnet besarnya berbanding lurus terhadap arus dan jumlah lilitan. Jadi, semakin banyak jumlah lilitan kawat, semakin besar medan magnet yang terbentuk dan semakin besar medan magnet, maka gaya Lorentz yang bekerja pun semakin besar untuk menggerakkan benda atau kumparan sesuai dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I dikali N per L dan F sama dengan BIL sin theta. Dari kedua percobaan, dapat diamati juga bahwa arah putaran kumparan tegak lurus dari arah kuat arus dan induksi magnet. Gaya Lorentz mendorong bagian atas kumparan dan menarik bagian bawah kumparan. Akibatnya yaitu kumparan berputar seperti pada gambar. Penerapan pada mesin pemotong rumput. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada pipa, yang kedua ada sambungan pipa, yang ketiga ada lakban hitam, yang keempat ada dinamo, yang kelima ada kabel, yang keenam ada baterai, yang ketujuh ada stop kontak, yang ke-8 ada botol, yang ke-9 mata cutter, dan yang ke-10 ada lem tembak. Untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahannya, yang kedua kaitkan dinamo dengan kabel, yang ketiga sambungkan rakitan dinamo ke pipa, yang keempat pasangkan bagian atas botol yang telah dipotong ke ujung pipa yang terdapat pada rakitan dinamo, yang kelima itu ada rekatnya dinamo dengan cutter di bagian atas, yang keenam sambungkan kabel dinamo dengan baterai dan stop kontak pada pipa kedua, yang ketujuh sambungkan dua bagian pipa yang terpisah dan hidupkan stop kontaknya. Jadi pada percobaan selanjutnya kita di sini menggunakan cutter. Ini di dalamnya sini ada dinamo direkatkan dengan paralon dan ini ada botol. Nah, lalu nanti kabelnya dimasukkan ke sini, direkatkan ke kabel dan ada yang direkatkan ke stop kontak. Jadi kita tekan tombol on. Baling-baling bekerja dengan sangat baik ya. Mekanisme kerja dinamo pada pemotong rumput. Di dalam dinamo terdapat kumparan kawat yang merubah arus DC baterai menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, sehingga terbentuklah sebuah gerakan. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapat gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya yang menghasilkan tenaga putaran untuk memutar kumparan lalu baling-baling, cutter yang disambungkan pada alat pun ikut berputar. Mekanisme kerja dinamo pada pemotong rumput. Di dalam dinamo terdapat kumparan kawat yang merubah arus DC baterai menjadi energi mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet. Kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik, sehingga terbentuklah sebuah gerakan. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapat gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya yang menghasilkan tenaga putaran untuk memutar kumparan lalu baling-baling, cutter yang disambungkan pada alat pun ikut berputar. Keunikan atau keunggulan alat. Yang pertama, mudah untuk dirancang secara perorangan. Yang kedua, dari segi bentuk lebih teratur dan rapih dibanding alat sebelumnya. Yang ketiga,
memiliki tenaga putaran baling pemotong yang lebih kuat dibandingkan alat sebelumnya dikarenakan memiliki 2 baterai. Yang keempat, dapat dihidupkan atau dimatikan dengan mudah karena terdapat stop kontak. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemui. Dan yang keenam, dapat menghindari resiko korsleting listrik karena menggunakan arus DC. Keunikan atau keunggulan alat. Yang pertama, mudah untuk dirancang secara perorangan. Yang kedua, dari segi bentuk lebih teratur dan rapih dibanding alat sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tenaga putaran baling pemotong yang lebih kuat dibandingkan alat sebelumnya dikarenakan memiliki 2 baterai. Yang keempat, dapat dihidupkan atau dimatikan dengan mudah karena terdapat stop kontak. Yang kelima, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemui. Dan yang keenam, dapat menghindari resiko korsleting listrik karena menggunakan arus DC. Adapun kelemahan alat ini. 1. Alat yang dirancang memiliki berat yang cukup besar dikarenakan penggunaan 2 baterai. 2. Keterbatasan pasokan listrik dikarenakan listrik bersumber dari baterai. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli baterai untuk isi ulang cukup besar. 4. Penutup baling pemotong kurang lebar. 5. Alat yang dibuat memiliki bentuk yang pendek karena pipa yang minim. Adapun saran untuk pengembangan alat ini yaitu 1. Membuat pegangan alat lebih panjang. 2. Memakai tutupan baling-baling lebih besar dan lebar. 3. Mengembangkan alat berbasis energi alternatif. 4. Menambah penutup pada ujung sambungan antara dinamo dan baling pemotong. 5. Menambang alas pegangan tangan pada ujung pipa. 6. Jika tetap menggunakan baterai, letakkan baterai di dalam rongga pipa agar terlihat lebih rapi. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.